amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil gummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Pengurus masjid yang kita hormati, Bapak dan Ibu jamaah subuh yang insyaallah selalu di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh ini kita sudah memasuki subuh yang ke-14. Alhamdulillah, kita masih bisa menjalani hari-hari dan juga malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semuanya selalu Allah berikan kesehatan yang prima. Yang terpenting adalah Allah kuatkan iman kita. Nah, kalau sudah dengan iman, insya Allah Bapak Ibu kita akan bertahan sampai malam-malam dan hari terakhir nantinya. Karena semakin ke ujung Ramadan ini, itu fadilahnya semakin besar. Tapi terkadang semakin ke ujung semangat kita semakin diuji, karena godaannya sudah semakin banyak ini Bapak Ibu. Godaan-godaan, persiapan untuk lebaran, persiapan untuk pulang kampung dan lain-lain sebagainya. Nah, makanya sekarang ini sudah mulai nih Bapak Ibu, sudah mulai masjid-masjid sudah mulai agak berkurang, tapi sepi belum lagi. Nah, sudah berkurang. Kalau hari pertama itu jemaah kekurangan karpet, maka sekarang sudah mulai karpet kekurangan jemaah. Makanya semakin ke ujung nih, ya kita mesti semakin bersemangat Bapak Ibu. Makanya Bilalnya itu juga harus semangat, ya semangat Pak. Bilal kalau semangat, kita tarawih pun bersemangat, ya. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Akan bangkit semangat awak Pak, ya, kalau jelas bacaannya. Tapi kadang-kadang ada juga bila tak jelas limbaunya itu siapa limbaunya. Ada beberapa malam yang lalu saya ceramah di masjid Pak. Tidak usah saya sebutkan masjidnya. Itu tak jelas yang limbaunya. Saya dengar subhanal malikil mawjud, subhanal malikil ya'jud, subhanal malikil ma'jud. Itu bahaya itu Pak. Ya'jud dan ma'jud panggil. Ya'jud dan ma'jud itu makhluk yang akan muncul nanti menjelang hari kiamat. Nanti makhluk itu kalau sudah muncul dia apa? Dia akan membunuh penduduk bumi. Makhluk melata yang akan membunuh penduduk bumi. Maka jangan dipanggil-panggilnya bulan puasa. Subhanallah malikil ya'jud ma'jud. Itu aneh lah bila itu. Makanya pas saya tarawih saya bisikkan, coba tengok baliklah lafaz itu bukan ya'jud ma'jud, ma'bud. Kan jelas. Ma'bud, mawjud, gitu. Nah, ya'jud dan ma'jud apa? Kalau ada tu nanti kalau itu nasihati Pak. Kok gitu keluar kok parah gitu. Apalagi kalau pas sore itu dipanggil-panggil kan. Itu mesti semangat. Bapak Ibu jangan tinggalkan masjid. Belum sampai ini separuh lagi ini. Nanti malam itu malam yang ke-15, ya, malam yang ke-15. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Baik, kita lanjutkan kajian subuh kita. Saya sering ceramah membawakan nasihat-nasihat dalam kitab Nashihul Ibad ini. Nah, sekarang saya bawa betul kitabnya karena orang kalau pergi ceramah mau bawa kitab itu tanda kaji kurang masak namanya. Ya, kaji kurang masak. Nah, di kampung kaji kurang masak bawa kitab. Tapi kalau orang udah masak kaji itu tidak perlu bawa kitab sebetulnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil satu nasihat, satu hadis dalam satu bab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sittatun asya hunna gharibatun." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 6 perkara yang menjadi keajaiban. Keajaiban. Artinya ba'idatun 'anil manasibah, yaitu jauh dari kebiasaan. Kita pernah mengenal berapa keajaiban dunia, Bapak Ibu? 10 keajaiban dunia, Bapak. Lah banyak aja tuh Bapak. 10 kata Bapaknya lah, 10 keajaiban dunia. Berarti pagi ini ditambah 6 lagi nih. Ada 6 keajaiban dunia. 6 keajaiban dunia nih Pak. Kalau yang sudah-sudah 10 berarti udah 16 nih. Kalau yang sudah-sudah 7, ini memang berbeda pula para ulama keajaiban dunia. Jadi ditambah nih 6 pagi ini keajaiban dunia. Yang pertama, al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi. Yaitu yang pertama, masjid yang dibangun di tengah-tengah orang yang tidak suka dengan sholat berjamaah. Nah, ini adalah keajaiban dunia. Ada masjid dibangun, tapi yang tinggal di situ itu adalah orang-orang yang tidak tertarik sholat berjamaah. Jadi itu adalah keajaiban. Ya, artinya masjid itu semakin diperindah, dipercantik. Bahkan orang-orang pun berlomba-lomba untuk berdonasi membangun dan memperindah masjid itu. Tapi setelah masjid itu dibangun, orang tidak tertarik untuk sholat berjamaah. Yang sholat di situ adalah orang-orang yang lain. Orang musafir yang sholat di situ. Nah, itu termasuk keajaiban akhir zaman itu. Nah, gitu. Sekarang banyak orang berlomba-lomba membangun masjid. Bahkan non-muslim pun sekarang membangun masjid. Dia yang membangun itu saja tidak suka untuk sholat ke situ. Jadi untuk apa dia membangun? Itu termasuk keajaiban. Nah, Hotman Paris itu dia bangun masjid ya. Ada juga yang non-muslim sekarang masjid termewah, ada di mana tempatnya? Masjid Fatimah. Fatimah itu terus. Wallahu a'lam. Fatimah namanya muslim tuh Pak. Jadi ada orang berlomba-lomba bangun masjid, mempercantik masjid, tapi orang di sekitar situ tidak suka untuk sholat berjamaah di situ. Nah, itu aneh, ajaib. Nah, ini yang diingatkan oleh Nabi SAW. Akan datang satu masa nanti di tengah-tengah umatku, di mana pada masa itu Islam tidak ada lagi kecuali hanya tinggal namanya saja. Candi Borobudur itu dulu Bapak Ibu, waktu kami di Jogja, kami lama juga pergi kami ke Masjid Jogokarian. Terus tanya tentang Candi Borobudur. Ternyata itu dulu rumah ibadah itu Pak. Rumah ibadah itu. Rumah ibadah agama Buddha.
Dan itu termasuk rumah ibadah yang paling megah di zaman itu. Itu termasuk kehidupan dunia itu, Pak. Nah, karena rumah ibadah ini hanya dipercantik, diperindah, tapi orang-orang di sekitar situ tidak didakwahi tentang imannya, tentang keyakinan agama Buddha. Akhirnya masyarakat situ meninggalkan Candi Borobudur ini, tidak mau lagi mensucikan tempat itu karena keyakinan orang-orang di sekitar situ sudah mulai berpindah ke keyakinan agama lain. Akhirnya itu menjadi tempat rekreasi, menjadi tempat keajaiban dunia. Itu termasuk satunya, Pak. Makanya kalau masjid kita ini kita percantik, tapi orang-orang di sekitar situ tidak dibina mental dan imannya, maka kita takut nanti masjid ini juga menjadi keajaiban dunia, menjadi sebuah cerita buah bibir bahwa situ dulu ada masjid di Maropo yang namanya Masjid Mustaqim. Dulu ya, tapi dulu tahun sekian itu adalah rumah ibadah, tapi sekarang tempat berfoto-foto, untuk orang datang berfoto-foto. Sesuatu yang lama itu akan menjadi buah bibir, dan itu akan menjadi sebuah kebanggaan generasi-generasi setelahnya. Tapi itu tidak dimakmurkan. Nanti masjid ini dimuliakan juga, tapi hanya sekedar buat cerita. Nah, mungkin kalau di Pekanbaru, Bapak Ibu, alhamdulillah Syiah ini masih hidup. Ini mohon maaf nih Bapak Ibu, saya pernah datang ke sebuah kampung di Sumatera Barat. Ya, tidak usah saya sebutkan daerah mananya. Di situ orang sholat tidak ke masjid, Pak. Masjid itu hanya buka hari Jumat saja. Orang sholat di situ ke surau. Di belakang masjid, tak jauh dari masjid. Jadi saya waktu itu mau numpang sholat, katanya, masjid dah buka kini lah Pak. Masjid ini buka hari Jumat saja, sholat Jumat. Jadi di mana sholat? Di surau. Dilanggar. Di surau itu orang ramai sholat memang bukannya orang kampung itu tidak sholat orang memang, tapi orang sholatnya di surau. Kalau bulan puasa ini Pak, itu orang suluk di surau itu. Nah, kadang-kadang dia mandi ke masjid, sholatnya ke surau. Buang air besarnya ke masjid, sholatnya ke surau. Nah, bukanya surau itu hari Jumat nih lah. Nah, kalau sekarang buka tuh hari Jumat ini dia buka itu surau itu. Aneh pula Pak. Tidak di Pekanbaru dah Pak. Tidak di Pekanbaru dah. Di Sumatera Barat. Jadi saya tengok, saya cikok-cikok Pak masjid itu kan. Saya cikok-cikok dari luar. Banyak dalam masjid itu, ada bajak sawah. Untuk alat membajak ini Pak, ada dalam masjid itu. Bajak terus ada onggok padi di situ. Ini gudang tuh masjid nih. Masjid Pak, cuma ada masyarakat menumpang meletakkan padi, meletakkan bajak. Tahu Pak Ibu bajak? Orang membajak pakai kerbau itu kan ada bajaknya itu. Di situlah ditaruh alat-alat kayak gudang dia. Nah, ini adalah keajaiban, keanehan. Maka kita mesti membina mental masyarakat juga. Di samping kita membangun masjid dengan harta, dengan keindahan, kenyamanan supaya orang datang ke masjid ini nyaman, pakai AC, karpetnya juga luar biasa. Kita juga harus membina mental masyarakatnya. Bagaimana supaya orang ramai datang ke masjid? Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Memang iman dasarnya. Iman dasarnya. Itulah yang dipikirkan oleh pengurus masjid. Macam mana supaya masjidnya ramai.
Itu menjadi program utama dari pengurus masjid. Jangan ramainya hanya di bulan Ramadan saja. Dan itu menjadi beban dan tanggung jawab kita semua, Pak. Jadi kalau kita terapkan sistem multi level marketing, satu orang nanti membawa satu jamaah, satu orang satu jamaah. Kalau ini kita datangi satu orang membawa satu jamaah, insyaallah besok ramai ini. Yang belum bawa laki besok. Yang belum anaknya masih berat, ayo biasakan ke masjid. Nah, untuk meramaikan masjid ini bulan Ramadan ini latihannya. Latihan untuk memperbanyak langkah kaki ke masjid. Man kharaja min baitihi ya mutatahhiran ila salatil maktubati fil jamaah. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk salat berjamaah ke masjid, maka fa ajruhu ka ajril hajjil muharrami. Maka pahalanya bagaikan pahala orang yang berhaji yang memakai pakaian ihram. Jadi kekuatan umat ini ada di masjid ini, Pak. Tempat yang paling aman berlindung bernaung adalah di masjid. Nah, jangan sampai nanti ketika terjadi musibah baru berbondong-bondong datang ke masjid untuk menyelamatkan diri. Nah, sekaranglah kita biasakan ke masjid. Membangun mentalnya, membangun bagaimana iman jamaah itu harus dekat ke masjid. Waktu kami di Jogokarian, Bapak Ibu, sampai kami di masjid yang viral itu, Pak. Kalau sekarang bulan puasa itu 3.000 lebih, 3.000 porsi buka puasa setiap hari di situ, Pak. Bukalah di YouTube. 3.000 lebih buka puasa disiapkan oleh pengurus. Itu masjidnya tidak besar, Pak. Masjidnya sebesar masjid kita ini lah. Itu tidak pakai piring rotan, tidak pakai kertas pembungkus nasi, tapi pakai piring kaca. 3.500 porsi makan setiap hari itu pakai piring kaca. Kami tanya sama pengurus, kenapa harus piring kaca? Supaya masyarakat itu betul-betul bekerja. Dan situ persatuannya luar biasa. Jadi di masjid itu memang luar biasa pengurusnya. Kami cek data masjid itu lengkap. Nama-nama bapak ada di masjid. Nama Pak Udin, istrinya Bu Eti, anak 4 orang, pekerjaan buruh harian, golongan darah, ada golongan darah masing-masing. Golongan darahnya ada. Jadi kalau ada jamaah yang butuh donor, contoh butuh darah, sekarang darah golongan AB, itu pengurus masjid tinggal mengklik golongan darah AB, keluarga besar Jogokarian. Itu keluar orang-orang yang bergolongan darah AB semuanya. Tinggal telepon aja. Pak, darah sekantong, Pak, darah sekantong. Jadi lengkap datanya, Pak. Nah, waktu kami tiba di situ maghrib. Maghrib kami di situ sholat maghrib lah kami di Masjid Jogokarian. Itu jamaahnya tidak seberapa, Pak. Ya sebanyak kita inilah jemaah. Saya heran, ini masjidnya kenapa bisa viral di Indonesia? Tapi jemaahnya biasa-biasa aja saya tengok. Nah, waktu itu tiap sholat maghrib kami langsung jamaah dengan Isya. Kan kami musafir. Nah, setelah siap sholat Isya, kami keluarlah dari masjid itu jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan. Waktu orang sholat Isya, kami kan sudah siap sholat. Pergilah kami beli goreng, Pak. Mungkin jaraknya dari masjid ini ke Jalan Kuini itulah. Tiba situ kami beli goreng. Ada ibu jual goreng. Bu, berapa gorengnya? 1.000, Mas. Taklah 20. Oh, tunggu dulu, Pak. Orang lagi sholat. Kami tidak jual beli waktu orang sholat. Selesaikan orang sholat dulu. Mulailah, barulah kami mulai heran. Sejauh itu kami bilang sama ibu tuh, kan tidak ada orang tahu, Bu.
Orang tak ada tahu dong. Ibu pun jauh dari masjid. Mana boleh Pak, kami sudah sepakat di sini. Kalau waktu sholat tak boleh jual beli. Barulah kami tahu, oh inilah yang membuat jago keren itu viral. Nah, waktu siap sholat isya, barulah kami mengadakan. Waktu itu kami kan studi banding. Ceritalah sama pengurus. Kata pengurus, kalau Bapak mau melihat Masjid Jogokarian ini seperti apa, besok subuh datang Pak. Kalau sekarang ini masyarakat banyak bekerja, maka jemaah maghrib ini tidak banyak. Tapi kalau Bapak mau melihat, tengoklah besok subuh. Nah, waktu subuh kami tengok Jogokarian itu Bapak Ibu, disitulah saya meneteskan air mata Pak. Menengok jemaah itu Pak. Itu Bapak Ibu sampai ke jalan raya orang sholat subuh. Ada yang bawa sajadah, ada yang bawa koran. Itu mobil berhenti, tidak bisa lewat. Karena jalan-jalan itu penuh orang sholat subuh. Lantai 2, atas bawah penuh, jalan raya penuh. Inilah yang dilakukan. Subhanallah. Dari mana? Karena memang jamaah masyarakat Jogokarian itu memang sudah terpaut hatinya ke masjid. Karena apapun persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan apa saja yang dihadapi oleh masyarakat, bisa mengadu ke masjid. Semuanya mengadu ke masjid Pak. Tidak ada beras orang mengadu ke masjid. Butuh donor darah, mengadu ke masjid. Bahkan anak tidak ada biaya putus sekolah, mengadu ke masjid. Tapi saldo masjid itu nol. Saldo masjid itu nol Pak. Jadi Pak pengurus tidak boleh saldo itu banyak. Saldo 165 juta, nggak ada itu. Saldonya nol. Selagi ada aja uang, pakai. Di situ ada ruangan untuk musafir. Ini ruang untuk musafir tidur. Kalau kita bertamu ke Jogokarian 3 hari, ditanggung makan, ditanggung semuanya. Kalau 3 hari di situ, luar biasa. Nah, ini tentu kita juga kalau ketika pengurus tanya sama asal kami waktu itu, kalau Pekanbaru jemaah subuhnya berapa Ustaz? Malu kami jawab. Kami senyum-senyum aja. Ya, di situ mungkin ada 500 orang atau lebih. Mungkin kalau saya melihat sampai 700 orang sholat subuhnya. Subhanallah. Ya. Jadi keajaiban akhir zaman itu adalah al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fi. Masjid yang dibangun di tengah-tengah masyarakat yang tidak tertarik untuk sholat berjamaah, itu termasuk keajaiban. Orang berlomba-lomba bangun masjid, tapi orang tidak suka untuk sholat berjamaah. Yang kedua, wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fi. Mushaf Al-Quran yang ada di rumah orang yang tidak suka membaca Al-Quran. Itu aneh juga tuh Pak. Ada Quran, orang yang suka membeli Quran di rumahnya, tapi tidak pernah dibaca. Itu keajaiban dunia juga tuh Pak. Qurannya bagus kalau kita orang-orang yang berduit itu Pak, kalau mau beli Quran ada yang murah-murah Pak, yang bagus-bagus, ada kotaknya. Kayak gini ada kotaknya pula besar. Tapi tidak pernah buka-buka. Pas dibuka dari kotak itu Pak, lengket itu dengan kotaknya itu. Ramadan bila dibeli itu Pak. Nah, salah satu hak Al-Quran yang harus kita tunaikan adalah membaca. Dibaca Al-Quran. Dibaca setiap hari itu harus dibaca Quran. Walaupun tidak sampailah 1 juz, tapi diharapkan tiap hari itu mengaji kita. Mengaji. Kita harus tenang dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat.
setiap huruf yang kita baca, setiap kalimat yang kita lantunkan, setiap ayat yang kita dengungkan itu akan menjadi syafaat nanti di yaumul kiamah. Bacalah Quran, sesungguhnya dia akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang suka membacanya. Jadi kalau ada Al-Quran di rumah orang yang tak suka membaca Quran, itu adalah keajaiban akhir zaman. Nah ini banyak sekarang nih Bapak Ibu, banyak. Bahkan di rumah itu masih ada orang yang tidak bisa membaca Quran. Nah, tapi suhuf ada di rumah itu, Quran ada di rumah itu. Apalagi yang memang tidak ada Quran di rumah itu, wah ini parah. Jadi ada anak-anak remaja, orang tuanya meninggal. Orang tua meninggal, dia orang kaya, menangislah serumah itu karena mamanya meninggal kan. Datanglah Ustaz ke situ. Kalian jangan menangis, bacalah Yasin. Daripada kalian menangis, baguslah kalian baca Yasin. Nah itu kata Ustaz nih, ada Yasin di rumahnya, ada Quran di rumahnya. Dah ada Ustaz. Jemput Yasin ke masjid. Pergilah anaknya ke masjid, pergi jemput surah Yasin. Rupanya masjid terkunci. Yang penjaga masjidnya pergi kuliah. Nah terus Ustaznya tengok-tengok di lemari itu ada rupanya Quran di situ. Nah itu ada Quran tuh. Kata anak-anak nih, ada Yasin di dalamnya Ustaz. Ada, tengok aja lah, mungkin ada Yasin dalam itu. Rupanya menurut anak-anak sekarang tuh Yasin itu yang kecil-kecil itu. Dia tidak tahu di sini juga ada Yasin. Jadi dia bertanya pula ke Ustaz, ada Yasin di situ Ustaz? Coba kalian cari, mudah-mudahan ada mungkin itu Yasin di dalam. Artinya begitulah ya pengetahuan anak-anak dengan Al-Quran. Apakah separah itu generasi muda sekarang nih Pak? Sampai dia tidak tahu di sini ada Yasin. Karena menurut mereka itu Yasin itu yang kecil-kecil itu Pak. Yang ada fotonya. Itu. Jadi kalau ada generasi kita hari ini anak kita seperti itu udah parah itu Pak. Itu adalah generasi yang parah. Sampai dia tidak tahu tentang, kalaupun dia tidak hafal Al-Quran, setidaknya dia mengenal Al-Quran itu, bahwa Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Setidaknya dia tahu. Jadi itu ada sebuah keanehan. Orang yang suka membeli suhuf, menyimpan suhuf di rumah, tapi tak pernah dibaca. Itu aneh itu. Bahkan ada orang yang suka berdonasi Quran. Saya kenal orangnya. Dia kalau untuk wakaf Quran ini Pak, dah 10-20. Kalau mau meminta sama dia itu ratusan Quran sudah dicetaknya gratis, dibagi-bagi kemana-mana. Tapi dia sendiri tak suka mengaji. Dia tak pandai tak tidak dia mengaji. Keajaiban. Itu yang kedua. Yang ketiga, keajaiban juga adalah wal Qur'anu gharibun idza kana mahfuzan fi jawfil fasiqi, yaitu Al-Quran yang dihafal oleh orang-orang fasik dan orang-orang yang tidak suka dengan ajarannya. Ada Quran, tapi Quran itu tersimpan di dada orang yang non-muslim. Ada enggak? Banyak Pak. Dia tidak percaya dengan Quran, dia tidak percaya dengan Islam, bahkan dia tidak yakin dengan Nabi Muhammad. Tapi dia hafal Quran. Ini aneh ini Pak. Sedangkan orang Islam sendiri, orang yang mengakui agama Islam itu agama yang benar, mengakui Quran sebagai kitabnya, dia tidak hafal Quran. Tapi ada orang yang non-muslim, orang kafir,
dia tidak percaya dengan Islam, dia benci dengan ajaran Al-Quran, tapi dia hafal Quran. Itu keanehan itu, Pak. Nah, kalau ditanya nanti, macam mana itu Ustaz? Saya tidak bisa juga jawab, karena itu adalah keajaiban dunia. Bahkan ada orang yang benci dengan ajarannya, tapi dia bisa hafal Quran. Quran di tangan orang-orang fasik, di tangan orang-orang kafir. Di tangan orang fasik apa contohnya? Ada orang yang bisa menghias Quran dengan suaranya, menghias Quran dengan senandungnya. Bahkan orang yang mendengar dia baca Quran bisa terpukau, bisa terkesima, tapi dia sendiri orang yang pertama melanggar ajaran Al-Quran. Itu keajaiban. Al-Quran berada di dada orang-orang fasik dan juga di dada orang-orang kafir. Ada berapa itu Bapak Ibu? 3. Yang keempat, wal mar'atul muslimatus salihah gharibun fi yadi rajuliz zalimin. Seorang perempuan muslim yang soleh, yang soleha, tapi di bawah kekuasaan seorang laki-laki yang zalim. Itu keajaiban itu. Ada perempuan yang soleha, rajin ke masjid, rajin puasa sunat, dia menutup aurat, tapi dia dipimpin oleh seorang laki-laki yang zalim seperti Fir'aun. Itu ajaib itu.